Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara seiman di Good News. Dan saya senang sekali bisa sharing pada hari ini bersama dengan Anda. Jadi Good News ini memang didesain untuk kita bisa berfellowship dan kita bisa untuk sama-sama belajar Alkitab selama 15 menit ya. Hari ini mari kita membuka Alkitab atau mendengarkan Alkitab, satu topik yang menurut saya yang luar biasa, yaitu akan memberkati saudara. Jadi judul daripada saya itu bagaimana kita menjadi real people, real. Jadi betul-betul sungguh-sungguh seorang yang mempunyai profil, ya. Tidak banyak, tapi di Alkitab itu ditulis dan kita mau belajar supaya hidup kita itu betul-betul tidak mengalami satu kekosongan. Jadi it's a real person, a real people. Ya. Mari buka sama saya di 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 hanya 3 ayat aja. Ya, 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17 ya. Saya bacakan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Wow, luar biasa ya. Saya menemukan satu profil yang komplit, yaitu kehidupan daripada Samuel. Jadi hari ini kalau hidup saudara mau menjadi orang yang real people, complete ya, dan solid dalam hidup saudara, mari kita belajar dari kehidupan Samuel. Jadi Samuel mempunyai pekerjaan seumur hidup. Wah, is a pilar. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan menggoncangkan. Ya. Pilar yang kedua adalah pilar di mana dia mencintai keluarganya. Ya, kalau secara logik aja, dia harus keliling. Logik kalau kita hidup di Amerika, ya kita bisa kembali ke rumahnya atau pada waktu weekend. Tapi pada waktu weekdays kita kerja ya karena sibuk dari kota ke kota keliling. Tapi Samuel tidak loh. Samuel selalu pulang. Ya, pulang ke rumahnya karena di situ dikatakan disitulah rumahnya. Jadi itu pilar yang menurut saya cukup kokoh. Ya, enggak usah commute. Mestinya kan stay, tapi dia commute. Maksud saya commute ya, pulang. Jadi berangkat pagi, pulang malam. Capek, wah, satu pengorbanan yang luar biasa. Ya, ketiga pilar itu yaitu bahwa dia mempunyai ministry, dia membangun altarnya. Life statement ministry ini penting, saudaraku. Ya, mari kita belajar satu persatu. Bagaimana kita dalam hidup ini bisa komplit. Ya, bangunlah hidup saudara, jangan asal cuma kerja. Jangan asal cuma mau ambil part time. Tapi saudara berdoa supaya hidup saudara betul-betul mengenal passion kamu dalam hidup ini apa. Nah, ini Samuel, dia seorang nabi, melayani Tuhan, tapi dia sebagai seorang hakim juga. Jadi dia menemukan talentanya dalam hidupnya.
dan dia memberikan waktunya, timingnya, dan itu menjadi satu treasure dalam hidupnya. Wah, 3T. Jadi talent dia menemukan, jadi waktu hidupnya tidak terbuang, jadi dia bisa fokus membangun, dan itu adalah bagian daripada treasure-nya, harta karunnya. Itu passion-nya dia. Jadi kalau saudara mau membangun pilar, ya, temukan passion saudara ini apa dalam hidup ini. Nah, kalau saudara sudah tahu passion, ya fokus supaya karakter saudara dalam segala apapun dalam hidup ini, hidup karakter kita itu diuji, keuletan kita itu ya diuji, kesabaran kita itu betul-betul diuji, dan itu menjadi satu kredibilitas. Jadi kalau saudara tambah lama dalam pekerjaan ini, saudara dikenal karena saudara punya kredibilitas dan kemurnian. Penting, ya, tidak. Wah, saudara akan bukan cari kerjaan, saudara akan dicari orang untuk menjadi berkat dalam pekerjaannya. Trust the Lord. Ini satu hal yang luar biasa. Ketiga, kalau saudara mau membangun di dalam pekerjaan saudara, be a visionary. Ya, punya visi ke depan. Mumpung saudara masih muda, ya, mumpung saudara masih baru mulai kerja, minta sama Tuhan, karena visi itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau saudara sudah dapat visi, kembangkan. Visi itu bisa berkembang, progression, vision. Kalau tidak, saudara hidup saudara jadi bosan. Jadi kayak kehidupan Samuel ini, seumur hidupnya mantap, Pak, betul-betul mantap. Itu adalah pilar profession di dalam kehidupan dia. Kedua, pilar di dalam rumah. Jadi rumah itu artinya keluarganya dia beserta dengan istrinya. Ini penting saudara untuk bukan cuma asal menikah. Menikah itu mudah, saudaraku. Tetapi untuk membangun pernikahan, membangun komunikasi di dalam pernikahan, membangun untuk relationship tetap bisa mesra, intim, dan saudara, apapun yang terjadi bisa diselesaikan. It takes challenge, dan saudara harus tahu caranya. Jadikan keluarga ini seperti keluarganya Samuel, pilar di dalam keluarganya. Dan saya berdoa dalam keluarga ini, ya saudara lihat ya, kadangkala itu keluarga digambarkan turunan-turunannya. Saya berdoa supaya your family tree itu ada divine legacy, ya. Building, membangun a solid home family tree penting. Jadi suami, istri, dan anak-anak. Dan anak-anak saudara kalau menikah, itu satu legacy kalau bisa dibangun di dalam Tuhan. Banyak contoh, tidak banyak, keluarga Obed-Edom, keluarga Joshua. Itu betul-betul bukan dalam pelayanan, memelihara hadiratnya Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Dan mulai dari apa? Dari husband and wife, suami dan istri. Saya, suami dan istri ini mempunyai, Tuhan pernah taruh dalam hati saya 5P. 5P. Satu, penempatan seorang suami dan seorang istri. Penting, Pak. Jadi bagaimana kita bisa membangun itu dengan harmonis. Tidak perfect, tidak sempurna, tidak adalah sempurna. Kalau sampai ada orang berkata, khotbahin bahwa ada perkawinan yang perfect, itu ya sudahlah, saudaraku. Saya mau terus terang aja bahwa tidak sempurna, tetapi bisa menjadi perkawinan yang sehat.
bagaimana menempatkan saya sebagai seorang suami, ya, yang bisa covering pada kehidupan istri, yang bisa belajar mendengar. Saya belajar mendengar suara daripada istri saya untuk dimengerti. Ya, jangan kaget. Setelah 20 tahun, Pak, biasanya dia ngomong, ya saya dengar, tapi saya tidak terlalu menanggapi. You know, tapi setelah saya menanggapi, aduh luar biasa. Tempatkan diri saudara sebagai seorang suami yang baik. Tempatkan diri saudara sebagai seorang istri untuk mau betul-betul menerima dan melayani seorang suami yang tidak sempurna. Kedua, persatuan, unity. Ini penting. Kesatuan roh sudah di dalam Tuhan. Kesatuan jiwa, cara kita berpikir. Saya menikah sudah 33 tahun. Beda. Istri saya dan saya dari keluarga yang beda. Sampai saat ini beda. Justru itu kita harus mengembangkan ya kesatuan roh, kesatuan jiwani, cara kita berpikir, cara kita mau sama-sama melakukan, dan terakhir gampang, yaitu kesatuan tubuh sebagai suami istri. Gampang lah kalau dua yang pertama dilakukan. And then ketiga, menerima satu dengan yang lain karena perbedaan itu. Sehingga kita bisa solid. Apa yang saya tidak punya, istri saya yang punya. Ada kekuatannya dan saya respect. Mari kita belajar respect. Jangan sampai kita mau menang sendiri ya saudaraku. Keempat, yang keempat ini apa? Pengampunan. Katakan sama-sama. Oke, pengampunan. Berapa kali saya pribadi mengampuni. Saya mungkin lebih daripada yang Petrus tanya kepada Tuhan Yesus. Berapa kali sih saya harus mengampuni saudaraku? Nah, Tuhan Yesus berkata 7 kali 70 kali. Berapa itu? Kalau dihitung 490. Bukannya terus angkanya, tapi setelah 490 menjadi cara hidup kamu, the way of life, culture kamu. I'm sorry. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjadi sempurna. Makanya kita harus saling mengampuni. Jangan bawa masalah itu sampai besok. Kita tidak pernah 33 tahun. Jadi kalau belum selesai, kita harus selesaikan. Pernah sampai malam. Ya, belajar untuk merendahkan diri dan menerima. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak dan besok hari yang baru. Ya, kelima, percintaan. Ya, percintaan ini saya lihat ada tingkatannya. Ya, waktu masih muda kita itu struggling, belajar untuk mencintai satu dengan yang lain. Tapi setelah saudara tahu passionnya, waduh, ya saudara pelihara passion itu supaya apa? Tidak ada orang ketiga. Betul, dan saudara harus pelihara karena kasih itu kalau tidak dipelihara bisa dingin. Jadi dari percintaan itu saudara harus tahu passionnya. And then apa? Intimacy. Intimacy itu saudara itu berdua menjadi satu. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau saudara bisa dua orang ini bersatu, ya saudara, tidak akan ada orang ketiga. Ada godaan, tapi saudara bisa bayangin, aduh, aku tidak akan melukai hati istriku. Kenapa? Saudara, it takes unity, spirit, soul, and body. Baru saudaraku, itu betul-betul intimacy. Dan kita udah 33 tahun, dan terakhir betul-betul love-nya itu love apa? Agape. Karena apa? Ya, dalam keadaan apapun, siapa yang bisa memisahkan kita berdua dari kasih Kristus? Ya kita sendiri kalau mau pisah. Cuma buat apa? Kita udah berjanji. Ya, sebelum waktu kita diberkati. Sampai tua pun kita akan bersatu. Ya,
agape. Apa yang saya kekurangan dalam masa tua ini, istri saya bisa cover. Mari saudaraku, istri saya yang tidak bisa apapun dalam kehidupannya karena memang tidak sempurna. Saya sebagai suami tidak menjatuhkan dia. Mari kita saudaraku, kita pelihara 5P ini. Jadi 5P ini penempatan, persatuan, penerimaan, keempat pengampunan, dan kelima percintaan. Wah, jadikan sekali lagi your family tree ini kuat dan kokoh jadi pilar. Terakhir dalam family, jangan sampai lupa, kita sebagai orang tua harus pelihara relationship dengan anak-anak kita. Anak-anak kita bukan pada waktu mereka masih kecil selalu nurut. Anak-anak kita udah besar, sudah kerja. Jadi kadangkala kita mendengarkan mereka. Dan sekarang dalam generasi mereka sering kasih nasihat pada kita. Jangan sampai kopeng kita kecil. Kopeng kita harus jadikan yang besar. Supaya kita bisa mengerti culture yang baru. Ada amin? Ya. Jadi sudah 2 pilar. Seperti kayak kehidupan Samuel ya. Jadi pilar pertama, pilar profesi dan karier dalam hidup saudara. Pilar kedua adalah home dan family tree. Nah, jadikan punya covenant yang kokoh. Last but not least, ketiga apa? Pilar di dalam your mission statement. Hidup ini untuk apa? Hidup ini, kalau saudara hamba Tuhan, untuk melayani atau melayani untuk hidup. Oh, ya, saya tidak putar-putar balik. Ada bedanya di mana motivasi. Lebih baik hidup itu, hidup yang diberikan sama Tuhan itu untuk melayani. Ya, kalau saudara punya bisnis untuk Tuhan. Kalau saudara sukses, ya dengarkan saudara, untuk Tuhan. Kalau saudara diberkati mulai dari kecil untuk Tuhan, nanti saudara akan dipelihara. Dan di dalam hidupnya Samuel ini menjadi satu pilar yang luar biasa karena dia mempunyai living statement ministry. Saya punya. Saudara harus tahu bahwa hidup saudara ini di dalam Tuhan ini untuk apa, ya. And then dalam ministry ini saudara harus berkembang untuk tahu panggilan Tuhan. Sehingga saudara tidak usah struggling, saudara tidak usah iri. Kalau orang dipakai lebih lagi, saudara menemukan identitas panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin? Banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan yang sudah besar-besar, mereka itu mestinya mengerti bagaimana hidup berdamai dalam saling melayani. Tapi mereka akhir-akhir ini berkelahi. Kenapa? Akarnya itu iri, saudaraku. Identitas yang belum matang. Banyak, saudaraku, hamba Tuhan yang insecure. Atau seorang yang insecure. Mari saudara, seperti Samuel ini mendirikan dalam hidupnya altar untuk Tuhan. Saya ajak suami istri untuk saling melayani. Jadi kalau saudara melayani Tuhan itu apa? Untuk bisa bertumbuh. Satu, mari datang pada Tuhan. Come unto Him. Saya udah datang ke gereja. Tahu. Tapi untuk saudara datang pada Tuhan setiap saat, keadaan saudara baik dan tidak baik. Kalau baik gampang, kalau tidak baik sulit loh saudara merendahkan diri pada Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Loh kan saya sudah terima Tuhan. Loh, kadangkala orang itu kan bisa salah.
dalam perkataan, dalam tindakan, minta ampun sama Tuhan. Nanti saudara akan diutuhkan kembali. Jadi kalau sudah datang sama Tuhan, belajar untuk bertumbuh, grow in Him. Grow di mana? Firman. Ya, seperti saudara hari ini mendengar firman, kau dapat berkat dari mana? Ya, saudara baca firman ini seperti orang buat roti, berkembang. Membuat hidup saudara itu grow. Ya, menjadi dari anak-anak rohani, ya, yang depend sama pendetanya, akhirnya jadi pelaku, dan akhirnya jadi pemberkat. Terus ketiga, melayani. Ya, melayani. Semua di Alkitab itu bukan duduk untuk mendengar percaya pada Tuhan. Semuanya Lukas dari jadi dokter melayani, saudaraku. Yang cukai melayani, yang lawyer melayani. Wow, saudaraku, hidup itu untuk melayani. Dan ketiga, ya, bahwa jadikan hidup saudara menjadi apa? Seorang yang mau diutus untuk memenangkan orang lain. Nanti saudara, hadirat Tuhan itu akan menyertai, akan mendidik, akan sudah mengajari bagaimana untuk bisa connect. Ini saudaraku yang terjadi dalam kehidupan daripada Samuel. Mari saya mau doakan bagi saudara. 3P ini, 3 pilar yang tangguh ini menjadi orang yang real, a real person. Soal kerja ada, soal family sehat, soal pelayanan memberikan hidupnya. Wow. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami a real person, a real people in these last days. Berbicara Tuhan firman-Mu dalam pewahyuan dimensi yang hidup. Dalam kehidupan kami ingin menggenapi 3 pilar ini Tuhan. Pilar dalam profesi, karier. Supaya solid ya Tuhan. Supaya ada passion. Dan aku minta supaya Tuhan hidup ini kalau apapun ada challenge tidak tergoyangkan tapi kokoh. Juga pilar family yang banyak Tuhan dites pada hari-hari ini. Jadikan ini menjadi family divine tree yang hidup Tuhan. Sanggup memberikan Tuhan Yesus kemuliaan nama-Mu. Berkati suami dan istri dan yang mau menikah, berkati Tuhan. Dan ketiga, dalam hidup ini supaya tidak kosong, mempunyai statement of life. Terima kasih Tuhan, supaya firman ini bisa menumbuhkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan,